Timnas Indonesia masih akan kedatangan sejumlah pemain keturunan. Beberapa nama diantaranya saat ini dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Satu pemain yang sudah pasti menjadi bagian timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Lantas siapa lagi pemain keturunan Indonesia yang bakal menyusul Kevin Dix? Satu di antara nama yang santer disebut akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald. Dia merupakan gelandang asal klub Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Pesepak bola sekaligus YouTuber Yusa Nugraha meyakini Jairo Riedewald akan jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi PSSI. Hal itu diungkapkan Yusa saat berbincang dengan Binder Singh dalam channel YouTube Bola Bung Binder belum lama ini. Bung Binder mengatakan, kalau dari Velingku memang dari kemarin itu Jairo Riedewald yang bakal join, karena sekitar 1 bulan yang lalu itu teman saya dari Belanda juga punya media podcast yang besar di sana dan dia bilang kalau Jairo sudah positif dihubungi PSSI. Saat saya tanya ke dia apakah itu benar Jairo positif dihubungi atau akan ke timnas Indonesia, dia bilang Jairo itu positif, jadi kita tunggu saja nanti prosesnya seperti apa, sambungnya. Yusa Nugraha mengatakan sebetulnya tidak sedikit pemain keturunan yang ingin membela Garuda. Diketahui Yusa Nugraha kerap berinteraksi dengan pemain berdarah Indonesia Belanda via channel YouTube-nya. Memiliki background pesepak bola yang dibesarkan di Belanda, tak sulit bagi Yusa Nugraha untuk mengontak para pemain tersebut. Sederet nama yang pernah diwawancarainya yakni Jay Itzes, Kevin Dix, Mads Hilgers, hingga Justin Hubner. Media Belanda beri kabar mengenai Jairo Riedewald sedang proses naturalisasi, PSSI berikan respon. Media Belanda Voetbal Primeur kembali menyedot perhatian dengan kabar terbarunya seputar pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia yang telah sukses menaturalisasi Kevin Dix. Media Belanda beri kabar mengenai Jairo Riedewald yang disebut-sebut siap menjalani proses naturalisasi. Media tersebut menuliskan bahwa Riedewald menjadi kandidat kuat yang berpeluang besar mengikuti jejak Dix dalam memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix adalah pemain terakhir kelahiran Belanda yang memilih karier internasional bersama Indonesia di ujung tahun 2024. Mantan pemain Feyenoord ini memberikan dorongan besar bagi negara timnas Indonesia. Dalam pemberitaannya, Voetbal Primeur turut menyoroti kemampuan Riedewald yang dinilai cocok bermain sebagai gelandang bertahan. Posisi ini sangat krusial bagi timnas Indonesia, terutama dalam memperkuat lini tengah. Voetbal Primeur menyoroti keahlian Riedewald yang saat ini bermain untuk klub Royal Antwerp dalam mengawal pertahanan di lini tengah. Jika nantinya bergabung, Riedewald akan memperkuat barisan pemain keturunan Belanda yang sudah lebih dulu memilih timnas Indonesia sebagai destinasi karier internasional mereka. Nama-nama seperti Mads Hilgers, Tom Haye, dan Maarten Paes menjadi bukti bahwa PSSI terus serius menambah kekuatan tim nasional melalui jalur naturalisasi. Nama-nama lain seperti Calvin Verdon, Kliano Reijnders, dan Ragnar Oratmangoen juga dikaitkan dalam proses yang sama mengisyaratkan langkah strategis PSSI dalam memperkuat timnas. Di sisi lain, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, turut memberikan tanggapan terkait proses naturalisasi para pemain keturunan. Menurut Yunus, ia menekankan bahwa PSSI saat ini tengah berupaya mencari pemain dengan posisi striker, posisi yang menjadi prioritas mengingat kebutuhan daya serang timnas dalam berbagai laga internasional. Di mana hal itu menandakan bahwa pencarian striker berkualitas menjadi perhatian utama. Namun ia juga mengakui bahwa posisi tersebut sulit diisi, baik oleh pemain keturunan maupun lokal, karena minimnya pemain yang memenuhi standar di posisi tersebut. Meskipun saat ini PSSI fokus mencari pemain dengan posisi penyerang, Yunus tidak menutup kemungkinan bahwa Riedewald tetap bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Menurutnya, PSSI selalu membuka peluang bagi pemain keturunan dengan kualitas tinggi yang bersedia memperkuat Indonesia, terlepas dari posisi yang mereka mainkan. Kabar potensi bergabungnya Riedewald ini tentunya menjadi angin segar bagi para pendukung timnas Indonesia yang berharap adanya tambahan kekuatan dari pemain berpengalaman. Di sisi lain, PSSI tetap menjalankan proses ini dengan selektif dan mempertimbangkan kebutuhan tim, baik di lini serang maupun pertahanan. Jairo Riedewald segera dinaturalisasi selangkah lagi gabung timnas Indonesia.
Timnas Indonesia kini terus memperdalam kedalaman skuadnya dengan berbagai naturalisasi yang dilakukan untuk mewujudkan mimpi besar masyarakat pecinta sepak bola tanah air, yaitu lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai ajang tertinggi turnamen internasional sepak bola. Setelah sukses mendatangkan Mads Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Rangers, warganet kini memprediksi Jairo Riedewald menjadi pemain yang akan mendekat ke skuad Garuda. Gelandang bertahan Liga Pro Belgia Royal Antwerp ini kabarnya akan segera menjalani proses naturalisasi untuk merapat ke Timnas Indonesia menyusul teman seangkatannya, Kevin Dix dan Calvin Verdonk. Diketahui Riedewald, Kevin Dix, dan Verdonk dulunya pernah bermain satu tim kala itu saat membela tim nasional Belanda di ajang Piala Eropa U19 pada tahun 2015. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh Yusa Nugraha, mantan pemain sepak bola sekaligus konten kreator asal Indonesia. Yusa mendapat informasi dari Denie van Laar, seorang podcaster asal Belanda, bahwa Riedewald positif akan merapat ke skuad Garuda. PSSI telah melakukan pendekatan dengan ex-pemain Crystal Palace ini sejak awal tahun 2024. Namun hal ini sempat tertunda akibat cedera yang dialami. Kendati demikian, para penggemar Timnas Indonesia berharap bahwa Riedewald dapat segera menyelesaikan proses naturalisasi dan segera bergabung ke skuad Garuda. Jika proses naturalisasi Jaro berjalan dengan lancar, tentu ini akan menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, saat ini, Timnas Indonesia memiliki kekurangan pemain di area lini tengah. Apalagi Jaro adalah sosok gelandang bertahan dan box-to-box midfielder murni yang dimana posisi tersebut memang tidak dimiliki oleh Timnas Indonesia. Riedewald bisa saja dirotasikan dengan Tom Haye atau bahkan berduet dengan Tom Haye untuk memperkuat lini tengah Timnas Indonesia. Gerak cepat yang terus dilakukan PSSI seakan memberi gambaran terkini soal nama-nama yang tengah digodok sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Terbaru, Ketum PSSI Erick Thohir bertemu langsung dengan calon striker Timnas Indonesia, Ole Romenyi. Pertemuan ini menandakan dimulainya proses naturalisasi pemain FC Utrecht bersama Timnas Indonesia. Memang gembar-gembor kabar naturalisasi Ole Romenyi bukanlah barang baru. Pemain keturunan Medan ini telah dikaitkan dengan Timnas Indonesia sejak awal menempuh karier di FC Utrecht. Namun kala itu Ole Romenyi masih ingin fokus kepada karier klub. Walhasil setelah penantian panjang keputusannya, Ole Romenyi tampak bulat untuk memperkuat negara leluhur. Ole Romenyi sendiri telah tampak ke Indonesia sejak pertandingan kandang Timnas Indonesia melawan Jepang di SUGBK. Diperkirakan Ole Romenyi akan hadir di laga Timnas Indonesia pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romenyi sendiri datang dengan segudang pengalamannya dari kompetisi Eredivisie. Selain itu, kepastian Ole Romenyi juga menggenapkan nama calon naturalisasi sebelumnya. Sebelum Erick Thohir bertemu dengan Ole Romenyi, Erick Thohir juga telah bertemu dengan dua calon naturalisasi, Dion Marks serta Tim Guypens. Dion Marks dan Tim Guypens nantinya akan diperuntukkan memperkuat Timnas U20 Indonesia sebelum kembali melanjutkan perjalanan bersama tim senior. Adapun selain ketiga nama yang telah berjabat tangan dengan Ketum PSSI, ada satu nama yang telah mengantri untuk tahap selanjutnya. Ialah striker Volendam U21, Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra merupakan pemain yang terang-terangan mengungkapkan proses naturalisasi bersama Timnas Indonesia. Striker 19 tahun ini diketahui telah mengirimkan berkas naturalisasi yang sedang didalami oleh PSSI. Bahkan melalui pernyataan terakhir, proses naturalisasi dari Mauro Zijlstra sudah masuk dalam antrean PSSI. Kabar tersebut diketahui melalui perkataan Mauro Zijlstra yang disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam konten channel YouTube-nya. Yusa Nugraha yang menghubungi langsung Mauro lewat pesan Instagram menuturkan bahwa Mauro masih perlu menunggu sejenak. Pasalnya PSSI fokus untuk merampungkan gerbong naturalisasi Tim Guypens dan Dion Marks yang bakal melakoni turnamen Piala Asia U20 2025. Mauro Zijlstra sendiri merupakan calon pemain naturalisasi yang cukup menjanjikan untuk Timnas Indonesia. Miliano Jonathans mengaku telah dihubungi oleh Shin Tae-yong.
Miliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia saat ini, dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Miliano Jonathans dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Miliano Jonathans telah ditanyakan apakah pernah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Dengan santainya dia menjawab, "Ya, kami masih berkomunikasi." Jawabnya dinukil dari ESPN Belanda. Miliano Jonathans sendiri mengaku masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Diketahui Miliano juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022, akan tetapi karena usianya yang masih muda dia lebih turun di Liga Belanda U21. Miliano Jonathans target naturalisasi timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap. Timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, Timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI kan demi Timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda. Gelandangan Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat, telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya. Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eliano Reijnders dan Mads Hilgers. Dengan kehadiran Miliano Jonathans ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Miliano Jonathans juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eerste Divisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat Shin Tae-yong sangat berharap bahwa Miliano bisa secepatnya bergabung dengan Jay Elzes dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Miliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Dengan skema 4-3-3 yang telah diterapkan oleh Shin Tae-yong, Miliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak timnas Indonesia, Ragnar Orotmangoen dan Rafael Struijk.